Indonesia akan maju dan religius jika 50% umat Islam mau mengaji tafsir Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal azim ala rasulihil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil hakim ad-da'i ila suratim mustaqim bil mu'minina raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biqalbin salim. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim dengan menggunakan tafsir Al-Muallim, metode Al-Muallim, yaitu menggunakan makna bahasa Indonesia murni. Tafsir Al-Muallim mengkaji tafsir Al-Quran, membahas 9 ilmu. 1. Terjemah perkata. 2. Tasrif istilahi dan lughawi. 3. Tarkib dan i'rab perjumlah. 4. Beda bacaan 7 qiraah. 5. Sejarah asbabun nuzul. 6. Mafhum makna murad. 7. Dalil-dalil hukum syar'i. 8. Fadilah dan hikmah. 9. Makna tersirat dan hakikat. Tafsir Al-Muallim bersumber dari 9 kitab tafsir, ditambah 9 kitab hadis, diperkuat 9 kitab akidah, fikih, dan tasawuf. 9 kitab tafsir tersebut diantaranya: yang pertama, Tafsir At-Tabari wafat pada tahun 310 Hijriah yang bernama Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Yang kedua, Tafsir Al-Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah yang bernama Ta'wilatu Ahli Sunnah. Yang ketiga, Tafsir Al-Mawardi wafat pada tahun 450 Hijriah yang bernama An-Nukat wal Uyun. Yang keempat, Tafsir Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijriah yang bernama Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Yang kelima, Tafsir Al-Qurtubi wafat pada tahun 671 Hijriah yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang keenam, Tafsir An-Nu'mani wafat pada tahun 775 Hijriah yang bernama Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Yang ketujuh, Tafsir Ibnu Katsir wafat pada tahun 774 Hijriah yang bernama Tafsir Al-Quranul Azim. Yang kedelapan, Tafsir As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah yang bernama Ad-Durru Al-Manthur. Yang kesembilan, Tafsirul Jalalain yang disusun oleh 2 imam yang bernama Jalal. Yang pertama, Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat pada tahun 864 Hijriah. Yang kedua, Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah. Angka 9 hanya sekedar istilah saja untuk memudahkan ingatan, memudahkan hafalan. Mengapa? Karena referensi kitab yang digunakan sangat banyak sekali, bukan hanya 9. Kemudian durasi video setiap kajian diusahakan 9 menit 9 detik. Pada episode yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang hadis-hadis larangan Rasulullah SAW menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Ittaqu al-haditha anni." Takutlah oleh kalian al-haditha pada hadis anni dariku. Illa ma alimtum, kecuali sesuatu yang telah mengetahui oleh kalian. Faman kadzaba alayya, faman lalu barang siapa kadzaba yang berdusta oleh dia man alayya atas nama aku muta'ammidan dalam keadaan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah menyiapkan oleh dia man maq'adahu pada tempat duduknya minan nari dari api neraka. Wa man qala fil qur'ani, dan bermula siapa saja yang berkata oleh dia man fil qur'ani di dalam masalah Al-Qur'an, bi ra'yihi dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa, maka hendaklah menyiapkan oleh dia man maq'adahu pada tempat duduknya minan nari dari api neraka. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2951, wa Abu Ya'la al-Musili fi musnadihi, dan oleh Imam Abu Ya'la al-Musili dalam kitab musnad beliau, nomor hadis 2721. Wa qala at-Tirmidzi, dan telah berkata oleh Imam at-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun. Bermula ini hadisun, yaitu hadis hasanun yang hasan. Hadis yang kedua, wa an Juntab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Juntab bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Man bermula siapa saja qala yang berkata oleh dia man fil Qur'ani di dalam Al-Qur'anul Karim bi ra'yihi dengan pendapatnya sendiri, fa asaba lalu benar oleh pendapatnya dia man, faqad akhta'a, maka sungguh telah salah oleh dia man. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 3652, wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2952, wa Nasa'i fi Sunanil Kubra, dan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra, nomor hadis 8032, wa Abu Ya'la, dan oleh Imam Abu Ya'la, nomor hadis 1520, wa Tabarani fil Mu'jamil Kabir, dan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, nomor hadis 1672. Hadis yang ketiga, an Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man qala barang siapa, bermula barang siapa yang berkata oleh dia man fil Qur'ani di dalam masalah Al-Qur'an, bi ra'yihi dengan pendapatnya sendiri, au bima la ya'lamu atau dengan sesuatu yang tidak mengetahui oleh dia, falyatabawwa, maka hendaklah menyiapkan oleh dia man maq'adahu pada tempat duduknya minan nari dari api neraka. Akhrajahu An-Nasa'i fi Sunan Al-Kubra, telah mengeluarkan pada hadis oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, nomor hadis 8031. Uslubu tafsiril Quran. Kita akan bahas tentang metode penafsiran Al-Quran. Al-awalu, metode yang pertama, tafsirul Quran bil Quran, yaitu menafsiri Al-Quran dengan Al-Quran. Tafsirul ayati bil ayati, yaitu menafsiri ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Atsani, metode yang kedua, tafsirul ayati bil ma'thuri, yaitu menafsiri ayat Al-Quran dengan atharnya Rasulullah SAW atau atharnya sahabat dan tabi'in. Tafsirul ayati bil hadithi an-nabawi as-sahihi, yaitu menafsiri ayat dengan hadis Nabi yang sahih, atau tafsirul ayati bi aqwali sahabati atau bi aqwali tabi'in. Inilah metode penafsiran Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.